Taala yang telah memberikan kita kesehatan, keafiatan, dan karunia yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Mudah-mudahan dengan kita bersyukur Allah Subhanahu wa taala menjadi ridha kepada kita, menjadi cinta kepada kita, sehingga kita tergolong orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ridha dan diridhai. Selanjutnya salawat beserta salam mari kita haturkan dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan berkat bacaan salawat yang kita baca setiap hari, setiap malam, setiap waktu, setiap saat, kita bisa memperoleh syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bulan tempat kita dianjurkan untuk banyak membaca salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah di bulan Muharram ini. Yang pelungguh makin berada di salah satu bulan yang mulia, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram ini adalah salah satu bulan haram. Artinya bulan yang mulia. Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang haram, bulan-bulan yang mulia dalam kalender Hijriah. Ada 4 separan bulan haram di kalender tiang pelungguh sami sejauh dengan Islam kalender Hijriah, yaitu pertama bulan Zulqa'dah, kedua bulan Zulhijjah, kedua bulan Muharram, keempat bulan Rajab. Telu berderek, sekek berpisah. Sabederek Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Sak berpisah bulan Rajab Mesan berpisah dengan sampah. Dilamun tegawai pegawaian solah. Elek bulan haram sampat niki doyan pahadat banding elek bulan sak lain kecuali bulan Ramadan. Mut sembahyang sunnah elek bulan sampat niki doyan pahadat daripada sembahyang sunnah elek bulan sak lain. Lamun baca Quran di bulan sampat niki loyan pahala dibanding bulan sak lain. Nanti dibaca selawat di bulan sampat niki loyan pahala banding bulan sak lain. Bahkan mun puasa di bulan sampat niki, khususnya di bulan Muharram niki lebih besar pahalanya dibanding bulan-bulan sak lain. Dan puasa itu menurut ulama dibagi menjadi 2. Puasa-puasa niki. Yang pertama ada namanya puasa mutlak. Puasa mutlak karena. Biaran puasa mutlak, puasa setegawe piran-piran temele. Puasa sunnah setegawe piran-piran temele. Kecuali tentu di hari-hari yang diharamkan puasa. Beta haraman puasa. Jelo hari raya Idul Fitri. Kanggo jelo lebaran. Haram berdosa. Ndak niat tak kemajuan. Nggih. Dengan dia berkela ngandang dulang, oh itu je. Pacu tene pasu. Solehah tene. Dengan je lebaran itu je lanjut puasa. Demen lalut puasa di bulan Ramadan. Jan kurang ilmu nana. Haram berpuasa di jalur lebaran Idul Fitri. Pira tak haram puasa dah. Waktu Idul Adha. Tanggal 9 apa? Tanggal 10. Tanggal 10 dak jalur lebaran. 10 Zulhijjah.
Jalan jelo lebaran Idul Adha. Haram berpuasa tu. Mun berpuasa tu berdosa. Dosa. Ya tak gorok sampai gorok bembek bekilit. Dit kanggo puasa. Harus besuh doang jelono. Harus besuh. Dit kanggo lapah. Pesta pora. Betan haram puasa dah. Waktu hari raya. Hari tasyrik. Be hari tasyrik kita jeluk daging bembek, daging sapi. Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Haram berpuasa tu masih terbekil tu. Masih suap sapel isi daging korban satu beng. Mun mau. Mun mau jangan nara. Mun mau. Lagu alhamdulillah dia yang mau kuy. Ini cerita anjak misal bahasa pelongon ini hidup balik lah. Coba anjak balik. Mai ada daging no bapak aneh wapih ini. Angkat aja lah lumpih kan baru selebaran bapak wapih sama kulkas. Jorak. Nih, bejo. Nih, itu haram puasa. Hari tas. Nandok napi nak jeriang. Pelit tuan setiap ni. Bejorak. Nih. Unara insyaallah. Selanjutnya dan haram puasa. Haram puasa selain ini. Wah, ni Idul Fitri baru. Arak dan haram puasa lagu sah di man haram. Dan haram puasa dengan lagu sah. Sah lagu berdosa. Sah puasa lagu berdosa. Piran tahun sah puasa lagu berdosa haram. Wa huwa shaumuz zaujati biduni izni zaujiha. Yaitu puasanya seorang istri tanpa izin suami. Puasa sunnah dengan nina dia nuah tejenan isi semama. Dia tejenan lagu puasa baik. Misal ada dengan nina ngejin jog semama. Kakak temaru jolo Senin. Puasa sunnah. Berembe ema beng. Onende dek tahun dek mete aku. Di tahun di petengari ini misal. Ini semama arah hajat. Dia kanggo puasa dengan ini. Mun tebalak si semama. Dan kanggo puasa sunnah. Namun puasa Ramadan jadi kanggo tebalak. Mun puasa wajib jadi kanggo tebalak. Puasa sunnah. Puasa sunnah. Dilarang oleh suaminya karena ada hajat kepada istrinya. Ini menjadi dalil bahwa betapa dianjurkannya seorang istri berbakti kepada suami. Belian pahalin bakti jok semama daripada puasa sunnah. Alamun rede jende masalah. Misal perkiraan di tesanina, dimakan di badak nani. Biasin bebengan doang, ya. Puasa aja. Karena itu al-adatu muhakamatun. Jadi kebiasaan itu bisa menjadi hukum. Mun biasa tebing jak puasa baik, dia mesti aja. Dia mesti nyerang laku karena kebiasaan bisa menjadi hukum. Nah, lamun setelah puasa ternyata milih semaman, ada hajat, ada keperluan, suruh saya puasa, pola puasa.
Belian pahalin molak. Nah, belian pahalin molak puasa. Nana ada hajat. Lagu lamun ne tau ngantih semamun sampai maghrib jadi tentu sholat. Oh bareh be maghrib pakai tunggu niat. Oride semamun. Doa. Lagu lamun dari itu aja. Pola wah puasa itu. Sepinati. Nah, deh. Nah itu. Sepinati. Nah. Itu anda kadu niki biasa ndek debe. Harus ngejin namun biasa ndek debe. Namun biasa debe ya. Bau deh. Nah, itu puasa yang haram walaupun sah. Dan yang kedua tempat haram. Dan yang kedua adalah macam puasa yang haram dan tidak sah. Haram bin sah. Nah, haram bin sah niki ya misal baru harap puasa yaumi Idul Fitri. Puasa waktu hari raya Idul Fitri. Yang kedua puasa pada waktu hari raya Idul Adha, hari Tasyrik. Itu ja haram dan tidak sah. Bin haram, bin tidak sah. Sabaru pertama ja haram lagu sah. Ini kerja double. Bin haram, bin tidak sah. Namun puasa le jelo lebaran ni. Nah niki. Nah, sa kedua le masa pertama baru harap macam puasa puasa muqayyad, puasa yang dilakukan hubungannya dengan waktu. Waktu-waktu tertentu doang dan tegawe. Namun puasa mutlak sebaru kan piran-piran milih gawe. Piran-piran milih gawe kecuali waktu puasa yang diharamkan. Nah, puasa mutlak niki tentu paling bagus tegawe adalah waktu mungkin salah satunya bulan Muharram nih. Bau dia sebut namun puasa mutlak nih. Aku berniat puasa karena Allah Taala. Aku berniat puasa sunnah 5 hari sampai maghrib perlu. Nah, aku berniat puasa sunnah 5 hari karena Allah Taala. Terus itu puasa mutlak. Salat sunnah mutlak model. Nggih. Kalau mau puasa nazar wajib kan jadi ini dengan paruhan bernazar. Kalau mau puasa nazar ya wajib. Kalau pada dengan ini. Nebada misal waktu nebada. Lagu lamunah kedung ya. Lanjutkan. Bada apakah bau nggak puasa nazar lemaruon ini lemalat bayar itu tidak izin. Tapi kalau udah kedung jalan ya terdoa sampai maghrib kan itu wajib itu. Desendekkan sepelang. Dari puasa mutlak sunahkan setiap waktu kita inginkan, khususnya di bulan Muharram niki. Puasa mutlak. Nah, perbanyak puasa di bulan Muharram. Lamun tegene puasa. Narak sepelungguh tegene separuh puasa. Mun tegene. Nah, lain niki dulu mukaya. Niki sak mutlak dulu. Mutlak niki puasa makin mulai dengan tanggal seke. Beniki hadis kelebihan tentang puasa mutlak di bulan Muharram. Man shama yauman minal Muharram falahu bi kulli yaumin 30 yauman. Jadi saya puasa sejelo lawang di bulan Muharram, maka dia dapat pahala seperti dia puasa 30 hari. Jadi saya puasa sejelo di bulan Muharram, puasa mutlak, maka dia dapat pahala dalam satu hari itu seperti dia puasa 30 hari. Nah, ada puasa mungkin? Oh, irwan rajin puasa. Ada pahala sunnah, puasa di misal. Nah, ini contoh daripada puasa mutlak. Ada puasa muqayyad.
yang diikat oleh waktu. Ambil puasa muqayyad, contoh di bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan itu puasa muqayyad, puasa yang terikat. Bila ada puasa bulan Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi kanggo puasa bulan Ramadan le bulan lain, kecuali puasa kada. Lamun Ramadan jauh wajib disebut yang muqayyad ada yang sejelas. Ya. Be muqayyad ini terikat oleh waktu. Misal mungkin puasa Asyura. Biaran puasa Asyura, puasa le tanggal 10 Muharram. Lada kejaring. Makin tanggal akhirnya. Ya? Tanggal balu kalender tiang niki. Mau kalender tiang makin tanggal balu Muharram. Maru tanggal siwa Jumat tanggal 10, Sabtu tanggal 11. Mbah jadi kena lagu kan jawab kalender selain. Tanggal siwa dan dia niki. Nah kalender selain tanggal siwa makin. Maru tanggal 10. Maru tahun teparan aran jelo Asyura. Iya tahu ada sunnah puasa. Berapa kelebihan ada puasa di tanggal 10 Muharram Asyura? Yukaffirus bedan. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrul Muharram. Puasa sepaling afdal setelah bulan Ramadan adalah puasa Muharram. Kalau kita puasa di 10 Muharram atau hari Asyura, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukaffirus sanatal madiyah. Itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang telah lalu. Menghapus dosa 1 tahun sawaliwat lamun untuk puasa Asyura. Puasa Selemaru. Puasa Asyura. Puasa Asyura itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang telah lewat. Yang baru tahun. Yang baru. Baru puasa sunnah. Nyaur, dah lupa nyaur. Ternyata nyaur lupaan. Nyaur. Bangun timat dia nyaur. Niat lupaan. Lamun lupa niat puasa sunnah, bangun te berniat kejelo. Di mana-mana. Asal dewa nyampah. Munah kedong nyampah aja ning bau. Wah berangan lalu te puasa lemon biar. Di minus subuh jam 6. Aku ditah berniat. Namun puasa sunnah bangun berniat kelema. Indelo. Kelema aru-aru asal dia tuah nyampah. Nah kedong nyampah 2 keraru jadi bau. Mau besuh, mau berniat puasa. Memang nanti tu lalu. Lewatan. Ya itu ya. Dah pagi lah sebelum zuhur. Bedante. Arat tu bedante. Ya ini. Yasihu ayanu ya piyo pisau minaf ibadatul fajri. Walakin bisyartain. Sah berniat puasa sunnah kelema setelah subuh dengan 2 syarat. 2 syarat. Pertama ayyakuna aniyatu qabla zawal. Duhulil waktu zuhur. Dia berniat sebelum zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Namun jam 2 berniat jadi bau. Timaan dewa nyampah.
Sebelum zuhur. Sebelum zuhur. Isyarat pertama nih. Antakuna niyatu qabla zawal. Harus berniat sebelum zuhur. Sebelum tergelincir matahari. Yang kedua, syaratnya baru boleh berniat puasa sunnah setelah lewat subuh adalah an la yuta'ata syai'an min al-muftirat min tulil fajri ila waqtin niyah. Dia tidak mau makan sesuatu, dia tidak mengerjakan sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai dia berniat. Din wah gawe sabatalan puasa leman subuh sampai berniat. Din berkeluar doang. Din wah nyampah memang, din wah ngene memang. Lagu sebinian ancen bobak-bobak yang dia bau. Din ba? Din wah gawe sabatalan puasa leman subuh sampai berniat. Din berkeluar doang, pokon sambatalan. Niki dua syarat baru kanggo berniat puasa sunnah setelah lewat subuh. Kan subuh ya waktu malam niki. Walaupun arak niki keringanan sebenarnya, beda keringan. Fi ayyi suratin nasihu shaumun nafli bi niyatin ba'da tulil fajri ma tanawul syai'in min al-mufattirat qabla niyah. Piran tak terkanggo berniat timak toh gawe sabah talan. Ndelok. Harap kan kanggo ini. Harap kan kanggo timak toh nyampah sini. Timak toh gawe sabah talan. Harap terkanggo berniat puasa sunnah. B. Suratuhu gambarannya idza kana min adatihi an yasuma yawman muayyanan kal isnin wa arafah. Panasiya zalika al-yawm afṭar. Dengan sawah biasa. Wah ngonen, wah jadi kebiasaan puasa Senin, puasa Kamis. Tetap bilang tahun puasa Arafah, tetap bilang tahun puasa Asyura. Lupa satu lupa, buah kedung na gawe sabatalan puasa. Wa ba'da dzalika tadzakkara annahu yaumul isnin Arafah. Diminuh sedak atau yang membatalkan puasa dilakukan bu iya bu ingat. Dan julus Senin atau julus Kamis atau hari Arafah atau Asyura. Fayasihu an yanwi as-shawma bi syartin yakunu qabla zawal. Kanggon berniat puasa sunnah yang penting di mantama zuhur. Hadil masalah zakaraha ba'dul fuqaha. Oh, ini masalah ini disebut oleh sebagian ulama. Walakin Ibnu Qasim, tapi ulama yang bernama Ibnu Qasim qala inna saumahu la yasihu. Oh, tapi menurut Imam Ibnu Qasim itu puasanya enggak sah. Ada yang mengatakan dia sah, tapi lemah. Itu pun kalau dia sudah biasa puasa dari sebelumnya. Tumben-tumben dan dimbau dekat. Mundengan biasa puasa Senin Kamis. Subuh waktu lupa. Setelah nyampah. Nah, itu terkadu pendapat sang gangguan karena kabur berniat. Timat wah nyampah. Wah nyampah munuah biasa lalu. Itu menurut sebagian ulama, tapi Imam Ibnu Qasim mengatakan itu tetap tidak sah. Deh, unda na lupa. Memang bareng malam punya alarm belum, atau bayi suruh duduk. Mengkelembang bayi kelembang dah belum kan? Atau alarm bunyi HP. Ini bunyi alarm mati nih malik. Jadi besok itu hari Asyura, tanggal 10 Muharram. Kalau bagi orang Syiah hari Asyura itu termasuk hari besar. Di samping karena ada hadisnya juga di situ, kalau nggak salah di situlah cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Husain dipenggal kepalanya. Ini tante mati, cucu Nabi. Dan bayi Nabi, cucu apa bahasa halusnya cucu? Cucu mana? Bayi. Nabi bahasa halusnya cucu. Bayi. Bayi mana nih? Bayi Nabi, cucu Nabi ada dua.
Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Ia coba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Nabi niki deh. Itulah Nabi itu banyak ujian. Waktu kecil masih dalam perut ibunya meninggal bapaknya. Ketika umur kurang lebih 6 tahun meninggal ibunya. Ketika umur 9 tahun atau berapa lebih itu meninggal pamannya. Ibnu meninggal bapak dipelihara si ibunya. Meninggal ibunya dipelihara oleh pamannya. Meninggal pamannya lagi waktu masih kecil dipelihara kakeknya. Ya. Nah, nih, kakeknya dulu. Setelah ibunya baru kakeknya Abdul Muttalib. Setelah kakeknya meninggal di dunia baru pamannya Abdul Muttalib. Meninggal pamannya beliau menikah waktu beliau menikah ketika umur 40 tahun bersama Siti Hadijah, punya anak laki-laki. Rata-rata bija Nabi Isa mama meninggal dunia masih kodek 5 balik. Lebih perasaan belum gua masih kodek bija jari belum 5 balik kalau meninggal pire meninggal. Karena Nabi Muhammad SAW di Malui Sebinian beliau dapat keturunan dari Siti Fatimah Bijen, karena Siti Fatimah istrinya Sayyidina Ali. Dari Siti Fatimah beliau dapat 2 cucu, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain masih kecil Nabi sudah tahu, sudah dikasih wahyu oleh Allah bagaimana cara 2 cucunya ini akan meninggal dunia. Dua cucu Nabi, bayi Nabi niki dia wajar dan meninggal dunia, tidak seperti orang biasa. Sayyidina Hasan meninggal dunia karena diracun istrinya sendiri. Seninya diracun karena perebutan kekuasaan politik. Rayu nek. Sebenarnya Sayyidina Hasan isi dengan dia solhangan nih kebem kepe, kebem hatus meneh. Racun semangat. Racun meninggal dunia karena diracun Sayyidina Hasan. Karena Sayyidina Husain meninggal dunia karena dipenggal kepalanya. Belum. Oleh musuh, oleh orang-orang yang benci sama beliau karena perebutan kekuasaan. Dan Nabi Muhammad SAW sudah tahu itu akan terjadi masa hidupnya. Yang meninggal bayi sampun meninggal Nabi Muhammad SAW, tapi jauh sebelumnya sudah tahu Nabi akan terjadi seperti itu. Itulah Nabi Muhammad SAW dari sebelum lahir sudah dikasih ujian yang banyak. Sampai meninggal dunia pun beliau sudah tahu apa yang akan terjadi. Itulah ujian para nabi dan rasul. Tapi Nabi Muhammad SAW itu jiwanya udah kuat, udah dibersihkan jantung hatinya, udah lapang dadanya. Ya, udah lapang dadanya. Ya. Udah udah lebih tinggi dari wali. Wali saja sifatnya la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sifat seorang waliullah itu adalah tidak takut, tidak bersedih. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Waliullah itu tidak takut dan tidak salam binikin. Cara undangan. Nggih salah. Prian. Oh, Priandi itu lek sepit. Nggih salah. Jumat. Nggih. Salah tidak. La khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sifat seorang wali itu tidak suka susah dan tidak suka sedih. Jadi lemut mele jelap dari wali nanti kira susah belum. Namun masih penang kurang batin makul yang ditemani wali. Namun masih ngerumun penang kurang mau te gabah aja ditemani dari wali. Kalau bahasanya dan guru sebawah itu namanya wali cek kan enggak? Ya bahasa tentang guru sebawah dalam ceramahnya. Yang diaran wali sebenarnya wali cek karena.
Lamun tu masih susah-susah, masih andek susah aja. Dia teman jadi wali. Oke. Amarat yang belum aja wala alama. Kan sangar aja ke jadi wali belum niki. Nanti yang jadi kemana wali. Mudah-mudahan jadi wali lalu kan. Amin. Sifat waliullah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Waliullah maksudnya. Lain kan wali nikah. Sifat seorang waliullah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak takut dan tidak bersedih hati terhadap pada qadar Allah yang dia temukan dalam kehidupannya sehari-hari. Dan nafsul mutmainnah kan itu dijelaskan. Biar nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yang punya jiwa yang tenang itu adalah orang yang selalu mengembalikan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ara pendait misalnya solah kembalikan kepada Allah, solah hangat. Ara solah dait kembalikan kepada Allah, bersyukur. Oh, semua ini dari Allah Subhanahu wa taala. Susah senang kembalikan semua kepada Allah, akhirnya hati kita tenang. Mun luy harta, luy nikmat, lagu dit tilap tulakan untuk Allah sombong jari. Atau merasa terkurang doang jadi sehat. Nah, namun mau musibah sama menyedihkan, kembalikan kepada Allah, harus tenang hati. Itu nafsul mutmainnah. Ya bun waliullah nikin dia susah, dia sedih karena semua dikembalikan kepada Allah. Baik yang buruk, yang nikmat maupun yang menyengsarakan, menyusahkan, semua cepat dikembalikan kepada Allah sehingga hatinya menjadi tenang. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut dan tidak bersedih hati. Itu waliullah saja begitu sifatnya, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sempat bersabda, "La ta'lamu ma a'lamu." Umat tahu apa sesik tahu ni si aku malik Nabi. La dhahiktum qalilan. Engkau akan sedikit tertawa. Wala bakaitum katsiran, dan engkau akan lebih banyak menangis. Kalau engkau tahu apa yang saya tahu, maka engkau akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Itu malik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi kan sudah lapang dadanya. Niki misal pelonggo mbis sebelah naran waliullah sebelah kan lo depan dengan jari wali jari nu lagu kadang ding keruan dadah misal dengan depan dari wali lagu maling misal dengan depan jari wali lagu menen misal sebenarnya satu paran naran dengan jari wali keramat itu justru adalah paling tinggi keramatan yang pelungguh niki adalah mudkati lurus gawe sholat, rajin ibadah, pacu, rajin ngaji, dan milih gawe lengi, istiqomah dalam kebaikan, dalam ibadah, iya, keramah ya sungguhnya itu, jarang keramat hebat, hebat, mudkati istiqomah dalam kebaikan, pacu ibadah, pacu puasa, pacu gawe sholat, ya iya, keramatan. Onten labut dengan dipindak manusia Allah Subhanahu wa taala. Wa andi nara dengan makin menut ada. Para menjadi wali. Lagu lengi pegawai misal. Ara lain aran al-halaj. Wali, aran al-halaj kalau enggak salah namanya itu. Dia mengaku dirinya sebagai Allah. Ini anallah. Saya adalah Allah. Di balik baju saya ini, di dalamnya ada Allah. Di balik baju ini, di balik jubah saya, Allah. Artinya parandina Allah Subhanahu wa taala. Dianggap sesat oleh ulama-ulama fikih. Tapi walaupun dari segi tasawuf kewaliannya ya mungkin wali majeduk apa namanya itu, wali yang sudah dalam cintanya pada Allah. Tapi secara syariat enggak boleh. Akhirnya al-halaj ini dihukum
Dihukum mati oleh pemerintah. Jadi dihukum mati oleh pemerintah. Pelang belum, mati. Hukum mati. Jadi lamun arak dengan ngaku di jadi wali. Lagu lengi pegawaian, adin turut marak cara degawe al halat ni. Tetap hukum marah hukum pekeh. Andi ngenom beram boleh belak cambuk maling perlengiman tetap. Urusan dia jadi wali apa enggak itu urusan dia dengan Allah SWT. Yang penting kita sudah hukum sesuai dengan hukum syariat. Nah, jadi tidak ada sandil sembarangan dengan ngaku dia kena jadi wali. Deh, nah, itu tetap dihukum sesuai hukum fikih. Nanti tapi urusan dia dengan Allah benar apa enggaknya. Ya, dia menarak dengan ngaku dia jadi wali. Lalu dia baca sembahyang puasa, tidak sadu. Tidak sadu. Tidak sadu. Nah, jadi justru jadi patokan adalah kekuatan dia memegang syariat. Karena Nabi setinggi-tinggi derajatnya nggak pernah dia nggak sholat, nggak pernah nggak puasa. Jadi patokan ini. Nabi cuma jadi Nabi itu rajinan sembahyang, bahkan sampai nebak naik isin sembahyang malam. Nebak naik Nabi isin sembahyang malam. Mun wali kanggo di sembahyang seharus Nabi ya kanggoan di sembahyang kan? Nggih. Malah Nabi itu dia wajib hukumnya sholat tahajud, sholat malam. Musa sunnah-sunnah lo wajib untuk Nabi. Nah, jadi seharusnya lebih tinggi kedudukan kewalian kita, makin hebat juga ibadah. Nah itu, deh waliullah, wali nikah aja lo. Hari kembali aja puasa sunnah itu tadi. Lalu yang dikanggo celak dengan intinya kan, kanggo celak dengan itu urusan kanggo celak batur. Penting kita sholah gawe soalnya niki dia kanggo celak batur. Tadi tegawa enak gawe sholah, enak sholat. Tidak celak batur gawe dosa. Okay? Karena orang pendosa yang bertobat menyesali dosanya itu lebih mulia dibanding ahli ibadah yang sombong. Nah, di sini dalam kitab Al-Hikam niki jelaskan. Maksiatun aw rasad dzullan wa iftiqaran. Maksiat yang melahirkan rasa hina di hadapan Allah. Khairun, lebih baik. Min ta'atin aw rasad izzan wa istikbaran. Lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan rasa bangga dan kesombongan. Maksiat yang kita lakukan tapi melahirkan, menjadikan kita menjadi orang yang makin merasa hina dan berdosa di hadapan Allah lebih baik daripada ketaatan yang kita lakukan tapi melahirkan rasa kesombongan. Paham maksud niki? Maksiatun awrasan zullan wa biqaran khairun min ta'atin awrasan izzan wa istikbaran. Maksiat yang melahirkan rasa hina dan papa di hadapan Allah lebih baik daripada ketaatan yang melahirkan rasa bangga dan kesombongan. Ya. Nah, dia nak cerita ni dalam kitab Al-Usfuriyah niki. Al-Usfuriyah niki ada cerita lain dari zaman Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak niki suatu waktu ia mensari ile Mekah tahu. Ile gedai. Ile Mekah. Ia mensari ile fil Khatim Ismail. Waktu melaksanakan ibadah haji, ulama saran Abdullah bin Mubarak mensari ile Hijr Ismail. Faraitu bil manam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ile waktu mensari niki bermimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi itu. Idza raja'ta ila Baghdad fadkhul fi mahallatin kadza wa kadza watlub Bahrama al-Majusi waqri'hu minni salam. Memolek ke Baghdad lemak manik Nabi dalam mimpi itu. Boya dengan aren Bahram al-Majusi. Sampaian salam kodok dengan senuh.
Sampeyan salam dengan Bahram Al-Majusi, dengan Majusi seno, bahwa Allah ridha kepadanya. Ridha terhadap apa yang dilakukannya. Nabi sampaian salam lojok dengan Majusi penyembah api di Islam. Sampeyan salam lojok Bahram penyembah api, bahwa Allah ridha terhadap apa yang dilakukan. Oh bengak Abdullah bin Mubarak ini. Angka Nabi sampeyan salam lojok dengan sesembah api di Islam. Bu, Allah ridha lojok dengan senang. Meleng Abdullah bin Mubarak. La hawla wala quwwata illa billah azim. Oh setan yang menimpi kini. Hazi ru'ya minasyaitan. Setan yang menimpi kini. Dimin seno bun wudu, bun sembayang, bun tawaf malik ke Ka'bah. Fabalaghanin naum. Bu malik bin Saris setelah tawaf, setelah sembayang. Malik datang impi sabaru. Sampai 3 kali bin Saris Abdullah bin Mubarak 3 kali datang Nabi kena sampean salam pojok manusia penyembah api aran Bahram. Allah ridha kepadanya apa yang dilakukan. Sirik banget Abdullah bin Mubarak, apa pegawaian dengan saya. Padahal dengan penyembah api lagu Allah ridha kepadanya. Bu Nabi sampean salam jok ni. Falamma atmamtul hajja wa raja'tu ila Baghdad. Budi minah selesai gawe haji bun kembali jok Baghdad, bun pete dengan senul di langan. Sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bunda itu dengan saran Bahram Al-Majusi. Hal anda Bahram Al-Majusi? Oh si dia ni Bahram Al-Majusi kan dia? Oh nggih, kita Bahram Al-Majusi. Hal laka indallahi khair? Apa pegawaian solah sim gawe sampai Nabi kirim salam ke sini. Padahal sini sini dengan Majusi penyembah api. Bahkan Allah ridha terhadap apa yang kamu lakukan. Qala na'am. Warak pegawaian solah si gawe ini. Ambil pegawaian soleh wam gawe. Aslamtun nas dahwa wadha. Hada ini khair. Oh wah singgah kepeng 10 dirham. Buk suruh tulakan 11 dirham. Penganang kepeng. Ya, manik Abdullah bin Mubarak. Dia pegawaian solah sini. Pegawaian haram enggak ada dengan ini. 10 sim singgah solah sim suruh tulakan. Riba. Ondi iya pegawaian solah kami. Ada haram, ini haram. Arak salaina pegawaian solah ham gawe. Oh arak pegawaian solah wa gawe. B kana li arba'u banatin wa arba'atu banin zawajtuhunna min abna'i. Bedoe anak 4 mama ance bedoe anak 4 nina. Buk pemerari ini pada semeton. Pemerari kepada semeton. Bedoe nina anak nina 4, anak mama 4. Buk pemerari kawin pada semeton. Dia yang ganggu. Enggak ada mah itu cerita ini, dia kan. Hada haram aidan. Manik Abdullah bin Mubarak. Oh ini haram ya dah dia diganggu. Meton haram. Hal indaka gair zalika. Coba sebut selain. Ara kira-kira pegawai solah mandondik coba selainna sebut. Qala na'am. Oh haraan ini dengan majusi sana. Ja'altu walimatan lil majus fi waqti tazwijil banat. Oh, kumpulah dengan penyembah api buk pesta pora. Oh, salah masih tie sin Abdullah bin Mubarak haram. Coba Arab pegawaian solah lina. Ibu kirim salam Nabi juk situ sebab pitaan. Qala na'am, Arab salainan ni dah. Mbe salainan kanat li bintun min ajmalin nas. Ma wajadtu laha kufuan wa zawwajtuha. Bodoh yang anak ni dah sakeat. Enges luar biasa. Bundarat dengan nama tak cocok untuk ni. Buka bila isni dengan anak semua ni. Berkahwin bagi anak pun ni. Harang dengan majusi dia mantap Islam. Bodoh yang anak enges selalu antara ancin cocok dengan mama berkahwin bagi ni ni. Ina ke isni ni. Oh hada aidan haram. Oh haram dah dia yang kanggo. Umbi pegawai solah ni lagi doang yang sebut tu ni. Nah, pun. Coba salinan, coba. Oh, coba endang juga salinan. Pun endang. Oh, fi lailatil lati wasi'tu ibnati. Ja'at imra'atun muslimatun min dinika. Oh, di malam pertama sak gawe anak.
Malam pertama usah gawe anak ada dengan nina muslimah Islam. Ada agama yang berkesidin. Datang dojok di Bali. Tusarriju min siraji. La letena hidupan obor. Dengan obor. Letena dengan api lah. Sini hidupan obor. Pau pada antisirat para jahat wadfat. Iminu hidupan obor oleh jok Bali. Datang Bali mati obor tu. Menu doang unin dimilema malik datang. Hidupan obor pun lalu. Sampai 3 kali datang dengan Nina Senonin. Bu curiga. Oh, dengan Nina Senonin kena jagaan 3 kali datang hidupan obor nonjuk balik. Hadhil mar'atal jasus. Mungkin dengan Nina Senonin adalah mati-mati. Sambil gawe lengi ujuk. Maling kembing jagaan. Bu lalu turut kayak ni. Juk balik dengan Nina Senonin. Pada khalat manzilaha ala banatin falaha. Falamma dakhalat dia minta tamu jog balik berdoain anak ni selong-selong dengan Nina Senut dengan miskin gati luar biasa miskin berdoain dengan anak Nina loe bu anak Nina Senut yang ngati doang antih makanan saya jauh si inaan Senut dengan miskin darasin mangan darasin bekeluar Imin datang ina angkana kono bisim jauh ante makanan ina dinar sengaja lete-lete inaan sogol isi nakalan anak kendo petaan makanan lagu denera mau makanan apa kelapahan si miskin nih si miskin sengaja nina lete-lete lalu sudah tobor jog 2 sampai 24 kali isi nakalan anak salah apa ya. Terus pada muat ainaha lalu dengan Nina Seno sambil saya ngata anak kelapahan sambil nangis lalu dia berkata dengan Nina Seno berbahasa istahyaitu min rabbi an as'al ahadan dunahu wa khasatan min uluwillahi wa huwa majusi kembek buk ndek nunas ndek ngendeng unjuk dengan majusi sesama habis iman sugih isi soal aku ndek semal ngendeng unjuk selain Allah ndek semal ngendeng unjuk selain Allah apalagi ke ngendeng unjuk dengan majusi sesembah hati kan dengan majusi niki sembah hati dik semal ngendeng unjuk dengan lain selain Allah apalagi ke ngendeng unjuk dengan majusi sesembah hati mulai ngendeng angan kelagunin semal Faqala Abraham Bahram diminwah dengah isi insanina seno bun oleh Bahram al-Majusi seno oleh sedih riak ini seno darasin mangan beka anak darasin beklo bun oleh Majusi seno penyembah api seno pun jauh aneh beras jauh aneh hati seloi jauh aneh makanan loi dengan seno sampai besuh sampai bekele sampai sejahtera dengan nina miskin seno tanggawe besuh anak selaku sin beng sedekah sampai solah nasib insolah keadaan sampai besuh tanggawe Nabi Manik Abdullah bin Mubarak hada khairun oh inilah baru namanya kebaikan oh iya cara kebaikan ya oh iya sebab Nabi sampai kirim salam iya sebab Allah SWT ridha kepada dia walaupun dia orang penyembah orang majusi Malik Abdullah bin Mubarak tunjuk dengan indah sana walakal bisyaratu oh ada kabar gembira kepadamu katanya wa basyartu bi ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabar gembira kepadamu bahwa aku berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi dan menyampaikan salam kepadamu ya itu yang belum yang rajin sembahyang rajin puasa rajin ibadah dia tuat sampai salam
Nabi Muhammad SAW. Tapi yang perempuan ini justru dapat kiriman salam dari Nabi Muhammad SAW. Ya itu ya. Lalu Abdullah bin Mubarak menceritakan kisah itu. Allah ridha kepadanya dan Nabi Muhammad SAW menyampaikan salam. Faqala, lalu orang Majusi itu mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lalu orang Majusi itu masuk Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Fakharra min sa'atihi wa mata. Kemudian laki-laki yang bernama Bahram al-Majusi itu tiba-tiba tersungkur, jatuh, baru-baru rembak, pamata, lalu mati dia, meninggal dunia. Nah, walam abrah hatta ghasaltuhu wa kafantuhu wa sallaitu alaihi wa dafanuhu. Lalu Abdullah bin Mubarak memandikannya, mengkafaninya, mensolatkan, lalu menguburkannya. Orang Majusi gara-gara dia bersedekah menolong orang miskin yang kelaparan, dia mendapat kiriman salam dari Muhammad SAW dan Allah ridho kepadanya, langsung meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah, langsung masuk surga insyaallah. Ya, nah itulah orang Majusi penyembah api, bermaksiat banyak, bin merari bagi anak, bin pemerari anak bagi semeton, bin pesta yang haram, ya, tapi mati dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan disampaikan salam oleh Rasulullah SAW gara-gara dia berbuat kebaikan membantu saudaranya yang miskin tidak bisa makan. Ya itu. Wa kana Abdullah bin Mubarak yaqulu, lalu Abdullah bin Mubarak berkata, ibadallah istaminu as-sakha ma khalqillah ta'ala. Wahai hamba Allah, berbuat dermawanlah kepada semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Khairan fa innahu yanqulul ada ila darajatil ahibba. Karena sifat dermawan itu bisa mengubah musuh menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bikin kitab namanya Al-Usuriyah, kitab tasawuf nih. Kitab tasawuf niki juga kitab tasawuf. Itu kitab dari para ulama bagus. Naon baca-baca niki dari awal. Dia nggak baca, lungguh di tengah. Dia model mudah. Nah, mudah-mudahan berkat kisah-kisah orang soleh itu kita menjadi soleh, menjadi orang yang lebih baik, lebih soleh, lebih takwa. Bayang witir niki tentu bisa dikerjakan dua. Tapi? Oh, salat tasbih itu jarang dikerjakan sama kita. Soalnya lo ya belok. Salat tasbih niki paling kurang tegawe sekali seumur hidup. Utamanya itu disebut dalam kitab nih, pengampunan segala dosa, diampuni dosa-dosa sebagai penghapus dosa, memberikan timbangan sebagai tabungan pahala di surga. Waktu pelaksanaannya bisa dikerjakan kapan saja, kecuali waktu yang haram. Jadi kanggo sunat itu aja, ini tegawe itu, ya. Kapan saja bisa dikerjakan sebanyak 4 rakaat.
Boleh dikerjakan 4 rakaat sekaligus tanpa dulu di saat awal. Berbeda. Bacaan tasbih dalam sholat tasbih itu ada 300 kali dalam 4 rakaat. 75 kali tasbih per rakaat. Kira Anda baca tasbih 15 kali setelah baca surat pendek sebelum ruku, 10 kali saat ruku, 10 kali ketika i'tidal, 10 kali saat sujud pertama, 10 kali ketika duduk antara dua sujud, 10 kali sujud kedua, 10 kali saat duduk istirahat. Ini dicatat model. Intinya 300 dalam 4 rakaat. Ya, ini 4 rakaat katanya ini. Diajarkan sebanyak 4 rakaat. Karena dia punya aturan, ya pun cukup 300. Nah, sabarnya yang dia beraturan kurang 300. Nah, jadi milih catat model ini, bilo penjelasan, catat. Anda lupa barang. Nah, catat model ini. Mana-mana sekali seumur hidup tegawe. Lalu ini sandet mantau gawe tasbih ya. Mana tahajud kuatan kan? Tahajud, bayang sunat taubat, bayang sunat wudu. Bagus. Andit milih gawe kan? Bagus. Saran berangan niki gawe sholah doang wah mau pahala. Ada dengan bilang, ada niki dalam kitab niki disebut nih lewat ceritaan. Insyaallah. Bubukno kelapahan, kedar berniat kena seri onek geres segar. Mun geres ni tau beras, saya kebiang dengan miskin sini. Dengan kelapahanan. Gara-gara berniat kena menodong malu yang mau pahala. Pelik pahala beli bang. Gara-gara tidak kena angan kena anjing geres ni tau beras ya kembing dengan miskin. Tindarak kelapahan. Gara-gara saya berniat menolong mau pahala. Nah cerita nama kita ni hebat pahala niat sholat namun niat lagi mau dimagawe dia mau mudus mau pahala sudah berniat doang wah mau tepat itulah ibu perlu sholat hangan sholat niat sholat hangan milik tegawe karena niat itu adalah ibadah. Niat itu khairun min amali. Kadang-kadang niat itu bisa lebih baik daripada amal perbuatan. Karena baik tidaknya perbuatan yang pelungguh kan karena niat. Namun lengi niat di masalah lengi jari. Mau depan gua wajib senoja. Wajib terima niatan harus segelah nebe. Kecuali ya lamun niat benar bude nyari ya dia mau bersegulah zakat yang pahala. Pahala. Insyaallah pokoknya niat salah ya pahala. Allah alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fana bima 'allamtana rabbil alladhi yanfa'u rabbil baghina wa faqi ahlana wa kharabatil lana fi dinina adal qadri wa sawadaka rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadihu law bilan karama warzuki kulla halalan da'iman akhilla alfiya ulama نظى في الخير ونوفى كل شر ربنا أصلح لنا كل سوء صابر برضا منك العيون والقي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المعنون غفير السر أنت أكرم من سكر ربنا يا ذا الجلال والميلاد انصرا وعلى ضعف الوطن حفاظا دائما من الفتن واهدي رجالها على السنن وانصرهم بالحشايا والمنكر
وصلاة الله تنشد المصطفى نبي الحق دعانا والوفا في كتاب فيه للناس شفاء أهل الكرام شرفاء وعلى الصهب مع صابره أمررتك من سبها بمن حصى وأمرت